ya. Terus dia ngomong gini, Disha died and they will not forgive me, they will catch me, they will run after me. Jadi dia ketakutan sama nelfon kakaknya, ini Disha meninggal, dia pasti nggak akan, mereka tidak akan mengampuni saya, mereka pasti akan memburu saya. Kamu tanya dulu ya. Hai teman-teman, kita kembali lagi di vlog saya. Tapi kali ini kita nggak ngomongin tentang jurnalistik atau ngomongin hal-hal lain. Tapi ini khusus di hari ini kita ngomongin spesial Indian. Jadi gosip tentang, bukan gosip tapi fakta tentang Indian. Dari gosip menjadi fakta tentang Indian. Jadi kebetulan teman saya ini, sahabat saya Mary Janiman, dia adalah seorang wanita India. Jadi kita mau ngomongin tentang seputar dunia Bollywood. Jadi kalian tahu nggak sih, pernah dengar nggak sih yang kasus Susan Singh Rajput ya, nama lengkapnya ya, Susan Singh Rajput. Jadi dia adalah seorang aktor Indian. Dia dulu adalah pemain sinetron lah, kalau kayak di sini tuh pemain sinetron. Terus kemudian karena karirnya bagus, dia IQ-nya bagus, kemudian dia sekarang masuk di dunia Bollywood dan menjadi seorang aktor yang cukup terkenal. Dan akhirnya setelah beberapa hari yang lalu, Juni, tepatnya di tanggal berapa? 14 Juni 14 Juni ya kalau nggak salah, ada berita Susan Singh Rajput ditemukan meninggal tergantung di apartemennya ya. Betul. Itu yang kata news seperti itu. Tapi yang ada tersebar. yang kata yang lainnya ada. Ternyata ada faktanya. Nah, ini ada faktanya. Baru nih terkuak semuanya. Jadi sebelum kita ngomongin faktanya nih, kita cerita dulu seputar backgroundnya Susan Singh Rajput. Dia tuh adalah seorang pemain sinetron yang which is dia bukan dari keturunan orang-orang industri film ya, atau anak-anak industri film. Jadi bukan anak-anak. They call it star kids ya. They call it star kids. Jadi dia bukan anak yang apa ya, terlahir dari orang tua yang bekerja di industri film itu, atau dia yang punya industri film itu. Jadi dia cuma orang-orang biasa aja gitu. Terus karena memang dia punya bakat, dia pinter, dia smart, dan dia ganteng, akhirnya dia masuk ke industri Bollywood. Betul. Gitu. Benar nggak? Benar. Dan ternyata di industri Bollywood itu nggak seindah yang dibayangkan. Nggak segampang dibayangkan. Kita mungkin kalau di sini ya, di Indonesia, kalau kita sudah jadi pemain sinetron, terus kita mau jadi pemain film, itu nggak ada. Maksudnya ada sih mungkin tantangan, cuman nggak yang kayak di kotak-kotakan gitu ya. Itu nggak segampang yang kalian pikirkan. Abis casting langsung dapet, nggak mungkin. Jadi kayak susah banget gitu, kayak bener-bener given banget ya baru bisa dapet gitu. Harus ada backingannya siapa ya kan. Nah, terus ada juga mafia Bollywood. Itu ada backingan, kayak backing itu kayak seperti kayak lu anaknya siapa. Sometimes malah orang yang punya talenta kayak si Susan ini dibandingin salah satu star kid yang sebenarnya nggak ada talenta, but it just because dia star kids malah lebih dapat penghargaan si star kids ini daripada si orang yang exactly punya talenta like Susan. Jadi gitulah, dan akhirnya sekarang mulai one by one terkuak lah. Kita kayak mulai dulu dari backgroundnya Susan ya. Terus habis itu Susan itu akhirnya dia karena dia awalnya apa sih dia achievementnya, terus kenapa dia langsung bisa masuk di Bollywood? Film PK ya kalau nggak salah. Iya, film pertama dia sebenarnya sama Rajkumar Rao. Oke. Bisa googling, cuman itu tetap diterima sama masyarakat. Yang mereka 3 sahabatan itu ya? Oke. Yang tentang bola-bola itu kan? Yes. Oke. Baseball kalau nggak salah ya? Iya. Terus akhirnya grand entrance-nya dia yang diingat sama orang adalah PK. Tapi waktu itu dia belum jadi pemeran utama. Yang jadi pemeran utamanya di MS Dhoni. MS Dhoni ya, benar-benar. Itu dia jadi pemeran utama, and it was super hit, movie-nya super hit. Cuman again pada saat karena dia backgroundnya nggak ada backing up orang film or whatsoever,
nggak dikasih penghargaan. Jadi dia sama sekali nggak kena dapat penghargaan. Tapi karena gosipnya denger-dengar dia tuh kayak satu kali pun nggak dapat dari diantara berapa filmnya itu. Iya, dibilang flop terus. Enggak. Padahal Terus ada beberapa kayak kejanggalan dalam filmnya itu. Pertama, dari 7 film yang dia tanda tanganin, abis dia sign kontrak itu 6 film diantaranya itu dibatalin Yes, secara di-cancel gitu, secara Sepihak. sepihak guys. Sepihak. Jadi kayak nggak tahu entah alasannya kenapa gitu. Iya. Terus balik lagi karena tadi Mbak Kara bilang banyak mafia. Bilang banyak mafia Bollywood yang in charge di sini. Ya itu dia, misalkan siapa yang lo mau orbitin, siapa yang lo mau gagalin filmnya, itu semuanya intrik itu lah. bisa dibikin gitu ya. Jadi kan mungkin ini Susan itu udah kelihatan bakatnya kali. Nanti kalau kalau dapat penghargaan bisa jadi kayak benar-benar superstar gitu ya. Tapi karena udah ketahuan akhirnya dia di cut duluan gitu kali ya. Lalu di filmnya itu dia endingnya selalu mati ya kalau nggak salah ya. Kenapa sih? Dan cakep lagi, ampun. Iya, selalu begitu, selalu mati endingnya. Endingnya Atau selalu apa unhappy ending lah ya. Bisa unhappy ending, nggak tahu kenapa. Even ada yang namanya Karjo. Karjo. Karan Johar. Kalau di Indonesia namanya Karjo. Karjo, iya Karjo. Karjo kayak nama orang. Yap. Nah, itu sampai sombong amat. Susan ini nggak bisa dapat filmnya dia, nggak dapat peran di filmnya Di dia. filmnya dia. Dan waktu terakhir Alasannya apa katanya? nggak mau aja. He doesn't want to work with outsider. He just want to work with the star kids. Itu nomor 1. Dia bilang, sorry, I don't want to work with you because you're not a star kid, so I only work with the star kids. Itu Karjo punya production house. Terakhir dia dapat filmnya Dharma Production, Karjo punya. Itu sama Jacqueline Fernandez, which is nggak ditayangin di layar lebar, cuma di Netflix. Dan itu filmnya flop, jadi dia sengaja dikasih film yang flop, judulnya Drive. Itu flop, se-flop-flopnya filmnya. Come on ya, Dharma Production yang biasa nge-produce film-film besar, ceritanya bagus, tiba-tiba kok ada film yang dia produce di Netflix, jalan ceritanya nggak ada, bener-bener jelek banget. Doesn't make sense. Yang udah bertahun-tahun loh, Karan Johar produksi semua film yang bagus, yang super hit, dan dia nggak pernah. Jadi kalau misalkan si Susan ini dapat film tuh dari mana aja tuh biasanya? Dari yang bukan dari MS Dhoni itu dari mana tuh? MS Dhoni, I'm not sure, tapi bukan dari Karan Johar, bukan dari produser yang hits, tapi itu dari produser yang biasa. Tapi dan dia, this producer nggak ada nepotismenya. Tapi for your information ini filmnya booming kan? Booming banget. Jadi film-film Susan ini kebanyakan yang dimainin dia adalah memang produsernya atau saudaranya bukan dari yang nepotisme gitu. Oke. Kematiannya Susan Rajput. Jadi kemarin itu berapa? 14 Juni ya, 14 Juli kemarin tuh ditemukan gantung diri di apartemennya. Nah, ini banyak rumor yang mengatakan bahwasanya dia tuh gantung diri karena dia depresi. Jadi awalnya tuh news keluar katanya dia gantung diri karena depresi. Dia nggak kuat sama tekanan di Bollywood karena dia tuh kayak diasingkan gitu teman-teman. Jadi kayak gimana sih perasaan kalian kayak dia punya grup-grup nih, terus kalian dia diasingkan gitu, dikucilin gitu. Jadi dia kayak merasa tertekan dan kayak gak percaya diri. Tapi kalau menurut aku pribadi nih, aku udah ngomong sama Silika di awal bilang kayaknya bukan itu, masa ya cemen banget. Nah, tulang punggung keluarga kan dia. Nah, makanya aku bilang kayak nggak mungkin nih, kayaknya masa hanya dia tulang punggung keluarga. Ini kayak insting jurnalis tuh langsung muter, nggak mungkin dong, masa seorang tulang punggung keluarga dia udah dari nol terus dia mau hancurin karirnya hanya gara-gara depresi. Karena diasingkan katanya karena dia pernah diajak ke pesta-pesta, acara-acara party gitu di orang Bollywood gitu kan, karena orang-orang Bollywood tuh suka party-party ya. Nah, mereka tuh si Susan ini nggak pernah diajak, terus katanya nggak pernah dikasih film sama si itu yang Karjo terkenal. Si Karjo. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi banyak yang rumor yang beredar bahwasannya dia tuh bunuh diri gara-gara depresi. Dan ternyata sekarang kan ter-reveal semuanya. Jadi sekarang gini, after 15 menit atau 20 menit setelah dia ditemukan bunuh diri, tiba-tiba langsung blast semua same in internet, semua ngomong he depressed and then he commit to suicide, which is come on ya, sekarang baru mikir kan, masa 15 menit belum ada forensik loh. Betul. Belum ada forensik. Betul. Jenazah mungkin baru
baru dipindahin dari tempat tidur ke ambulans. Tapi press release sudah keluar bahwa dia depresi dan dia bunuh diri. Doesn't make sense. Secara kalau forensik itu biasanya keluar paling lama paling cepat 21 kali 24 jam, nggak langsung kayak tiba-tiba keluar gitu. Jadi kita tuh Karena semua ada di kayak brainwash gitu. bahwa kita harus nerima bahwa pemberitaan adalah dia gantung bunuh diri. Gitu. Tapi padahal aku sih nggak percaya dari awal, aku nggak percaya. Iya. Aku tuh sempat mikir kayak gini nih, ini menurut temanku ya, dia tuh kayak permainan. dia tuh dibunuh gitu kan, Yes, kemudian yes. digantung gitu kan, terus dibilang dia gantung diri. Tapi menurutku sih ini karena katanya sebelumnya tuh berapa bulan sebelumnya manajernya gantung Meninggal diri ya, juga. gantung diri ya, Lompat dari apartemen. lompat dari apartemen. Lantai 14 Jadi ya, dibilangnya which is- makanya mungkin sama-sama depresi kali Iya. gitu. Jadi makanya dia ntar dulu ada yang lucu di sana. masih Mulai ngungkap kayaknya ini TV-nya nggak bener deh gitu. Kayaknya nggak bener gitu kan kalau misalkan si Susan ini meninggal gitu kan. benar. Jadi kayaknya ada yang nganggap ini si Susan ini pasti nih dibunuh nih Yes. atau konspirasi Yes, gitu. konspirasi dan sudah terplanning ya, sudah terplanning. Jadi, for example, ada beberapa fakta yang terkuak. Kan bisa kalau orang gantung diri di sini, Heeh. gini nih, Kelihatan gini. kelilit Ini kan lo kan kalau gantung diri begini dong. Iya benar. Gitu Jadi kan. keceketnya tuh Yes, dari sini ke dari sini sini ya. ke sini Heeh. kan. Karena kan nopang badan kita kan. Foto-foto yang beredar di forensik itu tercekeknya model lingkarannya begini. Like you model dicekek kalung sama ya? orang. Yes, begini. Ya kan? Sementara kalau gantung diri begini. Begitu, iya. Ini akan V. Iya, benar. Tapi ini lingkaran. Siapa tahu Bu. adalah Apalagi ceilingnya dia, ceiling Pendek. apartemennya dia pendek, sementara dia tingginya lebih dari 180, let's say 170, 175 something. Jarak antara tempat tidur sama ceilingnya itu nggak make sense dengan tinggi badan dia. Oh oke. Oke, yang dia gantung. Yes, kecuali ada. Makanya I bilang dia dicekak dulu, baru dia digantungin. Sekarang kalau jarak lo cuma segini dari tempat tidur, itu nggak make sense lo gantung diri, kecuali jaraknya dari sini sampai segini deh, kaki lo tuh gantung di sini. Ini sama tempat tidur cuma segini, doesn't make sense. Dan itu yang dipakai Lilit di kipas angin adalah selendang kurta yang kalau nopang berat badannya dia, iya nggak mungkin bisa. licin. Iya, Nggak bukan mungkin karena bisa. kurta dia Tipis, kurta itu loh yang buat iya, selendang licin kan? Iya, tipis, tipis sih tipis tapi Nggak mungkin itu bisa berat bakal badannya dia putus menopang. gitu. Iya, bakal putus, nggak mungkin. Dan anehnya itu berita rilis keluar bahwa berita bahwa dia depresi akhirnya gantung diri masa 14 menit setelah dia ditemukan meninggal. Terus ini akhirnya diungkap kasusnya ini siapa yang ngungkap kembali? Netizen. Awalnya netizen karena berita yang beredar itu mereka nggak percaya. Nggak percaya, iya aku Terus pun dari nggak percaya sih. fakta-fakta yang ada juga nggak percaya. Akhirnya ada yang namanya Arnab siapa, dia chief editor mungkin kayak TV One, siapa namanya? Pak siapa? Chief editor di TV One? Ya, Pak Karni. Yes, Pak Karni, modelnya kayak Pak oke. Karni, you bisa googling namanya Arnab. Itu dia ngungkap duluan. Dia memang suka ini pemerintah, kritik pemerintah. Nah, dia akhirnya dia topiknya dia bring up again topik kasusnya. Dia wawancara semua saksinya, which is tadinya saksinya ngomong A, tiba-tiba jadi B. Arnab ini siapa sih? Arnab ini kayak si Karnilia, salah Oke, satu dia- berita chief editor Dia di dia berita. jurnalis gitu ya. Yes, Oke, yes. dia jadi Arnab Nanti ini ada adalah seorang linknya. jurnalis. Nanti saya kasih lihat fotonya di sini nih fotonya nih. Arnab ini adalah seorang jurnalis di India yang dia tuh kayak nggak Kayak percaya. Mata Najwa modelnya. Oh, oke oke. Dia seorang jurnalis yang di India yang dia nggak percaya kalau bahwasannya tuh si Susan Singh Rajput ini Bunuh diri. Susan Singh Rajput ini bunuh diri gitu kan. Gitu. Dan Jadi dia mulai kasih bukti-bukti kayak contohnya phone call, incoming calls, outgoing callsnya. Terus dia wawancara juga temen yang satu rumah sama si Susan. Pada saat diwawancara sama Arnab dia bilang I know nothing. Terus Arnab bilang, how do you know nothing? You've been staying with Susan for about 2 years. Tapi you know nothing what exactly happened with Susan. Dia tinggal satu tempat, satu atap. Let's say you sama I tinggal satu atap, pasti kan you pasti sharing dong. Iya, betul, Lo betul. tahu dong Bedanya apa yang tahu, iya, terjadi. benar, Ini dia benar. ngomong I don't know nothing. Bullshit. iya benar. Gitu, so dia mulai curiga. Akhirnya dia keluar satu demi satu sampai rekeningnya Susan Rajput juga di reveal. Dia Diliatin diambil, gitu ya. iya diambil 24M saudara-saudara. 24M. Jadi Sama pacarnya, saudara-saudara. Nah, jadi ini mulai terkuak nih. Jadi setelah meninggal, ini
Tahu nggak waktu pas dia meninggal, itu hari dia meninggal, tahu nggak yang aku pertama kali kepoin Instagramnya adalah pacarnya. Itu dia nggak ada sama sekali Nggak ada Insta komen, story, posting. nggak ada posting sama sekali. Susan ya, Dari awalnya sebelumnya waktu pertama kali dia waktu pertama kali Susan meninggal itu dia nggak ada sama sekali karena gue langsung kepoin gimana sih reaksi pacarnya Tapi gitu. cantik ya. Hah? Cantik. Tapi hatinya busuk gitu kan. Tapi cantik Percuma. banget. Gue ngefans tadinya. Cantik Terus, banget. Cantik eh, banget. Tapi aku tuh ternyata- udah ngeliat, aku share, aku tuh kayak saking keponya tuh pengen lihat, jangan-jangan ceweknya nih yang bunuh gitu kan. Yes. Terus bener dong, kayak aku tuh curiga gitu, kayaknya ceweknya yang bunuh nih, karena masa dia nggak, ini dong, masa dia tuh nggak ada foto-fotonya si Susan. Jadi which is tuh kayak temen-temen yang lain kayak si kembaran aku, si Anushka Sharma, Kembaran gue juga di Siapa Tani, ya kan? itu ya, itu mereka tuh udah, aduh anak-anak kita lagi pada ribut guys, sorry ya, maaf. Aduh, kantong mataku ya ampun. Anak-anakku lagi pada ribut, maaf ya ganggu. Anak-anak dari papa yang berbeda. 3 loh, berero malah. Jadi Berero. jadi tadi mana tadi, aduh ini anak-anak gue nih Rea. ya, jadi si namanya tuh Rea Cakraboti. Nah dia ini si Rea Cakraboti ini pas waktu Tuh. By the way, ngomong-ngomong Rea Cakraboti, dia dulu pernah ngomong, itu siapanya Mintun Cakraboti. iya makanya gue bilang apanya Mitun Cakraboti itu. Aduh, biasa aja. Ya ampun, katanya Cantik biasa sih. aja, Rea. Cakep sih. Biasa, cakapan yang ini loh. Jadi dia kayak kurang profesional gitu. Jadi abis pembunuh, kita belum bisa bilang Iya, dia belum ngebunuh planning ya. masih Konspirasi lah, konspirasi. masih suspek gitu kan. Kayak habis pacarnya meninggal itu rekeningnya si Susan ini Oh, iya. banyak duit, meninggal duitnya hilang sejumlah 24M. 24M. Mama tahu semuanya, ya. Di break buat biaya treatmentnya Rea, buat salonnya Rea, buat kakaknya Rea, penginapan, buat tiket bisnis kelasnya keluarganya Rea. Jadi Susan ini jadi malah tulang punggung keluarga Rea juga. Dan Rea beli beberapa apartemen seharga let's say 10M maybe or 5M, which is Penghasilannya. penghasilan Rea atau bank balance-nya Rea nggak nyampe segitu. Jadi sempat ada yang aku liatin juga, jadi penghasilannya si Rea itu dari tahun 2018 sampai 2019 itu nggak nyampe segitu teman-teman. Jadi kayak kira-kira ini jangan-jangan apa dia Kasian yang ya. jangan nggak boleh seuzon. Kita masih Tapi ini kan kasian masih diselidiki Kasian dong. kasusnya. Cuman ada lagi nih bukan fakta berikutnya nih. Jadi kayak kenapa ada pertanyaan berikutnya lagi nih, kenapa si Rea ngebunuh pacarnya, which is dia udah nafkahin. Kalau memang dia mau bunuh, kenapa dia ngebunuh Ini pacarnya? balik lagi dari netizen, dari si Arnaf yang tadi yang kayak mata Najwa, bahwa si Rea ini ada hubungannya sama Mahes Bhatt, which is Mahes Bhatt Mahes siapa? Bhatt itu adalah papanya Alia Bhatt. Mahes Bhatt, papanya Alia Bhatt. Yes. Dia, Jadi which is ini Mahes Bhatt ini adalah yang Produser. produser di industri Bollywood, Yes. teman-teman. jadi Mahes Bhatt ini, jadi Rea ini pernah having relationship with Mahes Bhatt. Oh, jadi kayak simpanse. Iya, mungkin. Jadi ya. si Rea ini simpanse, tahu nggak simpanse? Jadi kayak bukan pelakor sih. Adalah videonya di mana dia lagi interview. Nih Mahes Bhatt tuh beginiin Rea, tangannya Rea begini. Ya, jadi selama interview begini terus nih. Rea ngomongnya begini nih. Jadi Rea nggak bisa nolak Mahes Bhatt tangannya selama interview begitu. Nanti Terus itu juga didatangin sama, ini kalau di Indonesia ini udah didatangin nih sama si Alia Bhatt tuh, kamu ini pelakor gitu kan. Jadi Mahes Bhatt juga pernah dipanggil sama kepolisian Mumbai, tapi nggak tahu gimana Udah kesaksiannya. kayak gitu aja nggak tahu gitu. apa. Nah sampai sekarang endingnya tuh ada di mana sekarang ada Jadi di mana penyelidikannya? kepolisian Mumbai sebenarnya udah case close. Akhirnya papahnya si Sushan nggak terima. Akhirnya Iya. pas papanya si Sushan lapor ke kepolisian Patna di wilayahnya dia. Iya. Kepolisian Patna datang ke kepolisian Mumbai. Kepolisian Mumbai bilang ini case close. Terus dia juga mau reveal yang Disha, mantan si manajer Sushan, si Disha Salian itu. Ternyata file itu dihapus sama kepolisian Mumbai karena itu terkonek kan. Kayak gitu ya. Makanya akhirnya si kepolisian Patna take over case-nya Sushan sama Disha dengan bantuan Narendra Modi.
perdana menterinya India. Oke, Prime yang Minister. oh ya, jadi sempat Akhirnya juga tuh sekarang perdana menteri India tuh kayak turun ngasih tangan ucapan loh, iya. ucapan bela sungkawa waktu meninggal si Susan gitu iya, kan. turun tangan sampai coba mana ada istilahnya ke apa namanya case sampai si PM-nya ini Iya, iya, turun iya. tangan. Ya ini cuman ini karena emang di sini ada konspirasi lah pasti. Baik sama lu. Terus kenapa lu sendiri? Iya benar, Coba, satu kan lagi itu pertanyaan gitu. Waktu ex manajer Sushan yang meninggal lompat bunuh diri itu kan dibilang juga bunuh diri dong, padahal kan nggak tahu ya. Tadi jorokin. Yes, nggak tahu ya. Terus Sushan nelfon kakaknya, itu ada di on the news, dia bisa googling. Sushan nelfon kakaknya, Sushan ngomong gini, Disha died and they will not forgive me. They will catch me, they will run after me. Jadi dia ketakutan sama nelfon kakaknya, ini Disha meninggal, dia pasti nggak akan, mereka tidak akan mengampuni saya, mereka pasti akan memburu saya. Itu siapa yang ngomong tuh? Sushan ngomong ke kakaknya pada saat Disha meninggal, si ex manajernya itu meninggal. Oke. Sushan curhat ke kakaknya bilang, what is wrong, tell me the truth, no I can't. Jadi dia udah kasih kayak hint, clue, ini mereka nggak akan ngampunin gue nih karena si Disha udah meninggal. Makanya itu terkait sebenarnya, that's why Police Mumbai delete files regarding Disha punya suicide. Oke, jadi kayak kasusnya tuh kayak merambat gitu semua. Jadi kayak Yes. karena si ininya udah dibunuh, manajernya udah dibunuh, mantan manajernya udah dibunuh. Akhirnya Susan berpikir, wah kayaknya nih pasti gue bakal dibunuh juga nih, Iya, gitu jadi, kan. Jadi there's something yang which is we don't know sebenarnya. Sebenarnya si There's Susan udah something. ngomong katanya sebelum itu dia ngomong sama siapa tuh? Kakaknya. Sama kakaknya sendiri. Yes, dia kakaknya ada 3 perempuan, dia ngomong sama satu kakaknya gitu. Nah anehnya lagi pada saat dia bunuh diri, katanya bunuh diri, kan diketok-ketok sama kokinya, mau makan apa, nggak jawab. Ada temen yang satu rumah tadi yang dibilangnya I don't know nothing. Itu siapa tuh? Itu namanya Sandip Patani kalau nggak salah. Sandip Patan or iya pokoknya Sandip Patan kalau nggak salah. Kalau Patani kan saudaranya di Disha Patani. Oke, itu dia bilang I don't know nothing. Padahal dia tinggal sama Sushan 2 tahun loh, 1.5 years. Bullshit lah kalau he doesn't know nothing. Nah dia si kokinya ngetok-ketok ke majikannya, which is Sushan, mau makan siang apa? Nggak ada jawaban. Dia manggil si Sandip ngetok-ngetok juga, nggak ada jawaban dari kamarnya. Padahal selama bertahun-tahun itu nggak pernah namanya Sushan ngunci diri di kamar. Di kamar, betul. Oke, dan kalaupun diketok pasti langsung ngomong, langsung respon. Terus Sandip nelfon kakaknya cewek, salah satu kakaknya Sushan, nelfon kakaknya, kakaknya bilang oke, just wait for me. You tau nggak pada saat kakaknya datang itu tadi kakaknya bilang tunggu saya, tapi nggak ditungguin. Ternyata si kakaknya itu udah ngeliat Sushan udah banyak polisi, Sushan udah tidur. Jadi during that time habis telepon kakaknya, berarti kan Sandip dobrak dong or whatsoever, terus panggil polisi. Padahal kan harusnya panggil keluarga dulu dong. Betul. Tapi itu jenazahnya Kenapa langsung badinya, kayak dia iya, jadi kayak ngilangin bukti-bukti ini apa nih. satu rumah tapi kayak tiba-tiba kok lu cepat banget ngambil kesimpulan bahwa dia tuh meninggal di dalam padahal kan nggak tahu katanya. Yes, gitu. Dan udah banyak polisi. Harusnya kan family dulu dong dikasih tahu dong. Iya, Ya kan, jangan touch the body. Itu kan rules regulation number 1 dong sebenarnya. Wait for the family. Kayak ya kurang kan? profesional nih. Yes, Pembunuhannya don't nih touch kayak anything. kurang rapi nih. Aduh, kenapa aku ngasih tahu orang ya? Ya udah Ya, lanjut. begitulah makanya. Iya. Terus pada saat ditanya sama si Arnab, Sandip tell me the truth, I know nothing. How come? Dia kan yang temuin, terus dia ngomong I know nothing. Terus si Sandip ini sekarang di mana? Bullshit kan? Nah, you Dia lihat ditahan atau enggak? Enggak, karena dari kerjasama between Sandip, Rea, maybe and Police Mumbai. Nah, sekarang Police Patna take over the case. Dan pada saat diwawancara sama si Arab, si Sandip ini kan di corner sama si Arab dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Dia grogi. Dia tau nggak? Dia mau walk out, dia buang itu mic, dia mau walk out. Dia siapa mau nih, si Sandip karena di corner sama Arab dengan pertanyaan-pertanyaan kayak mata najwa Iya, gitu. iya. Dia deg-degan, dia langsung no I'm out. Dia Gitu. takut keceplosan, Nanti ada, takut pasti ada keceplosan. gini. Yes. Panjang ya, Bo. Panjang. Kasihan. Terus sekarang ini kasusnya sekarang sampai di mana nih? masih sampai di take over sama Police Patna. Jadi Mumbai yang Udah tadinya mudah-mudahan jadi satu-satunya harapan kita Yes. itu adalah buat para fansnya Sushan itu semoga polisi Patna ini bisa mengungkap gitu kan kasus yang sebenarnya gitu. Jangan kayak kasihan gitu nyawa seseorang yang kayak hilang gitu aja gitu. Innocent, Padahal kan? dia baik Innocent, banget loh, kan? dia baik banget dan dia bener ganteng sih. ganteng banget. Sedih banget. Iya, jadi
gitu deh. Jadi nanti kita akan ngobrolin lagi seputar perkembangan kasus dari Susan Singh Rajput ini. Tapi untuk sekarang sudah cukup dulu ya. Nanti kita akan ngobrolin lagi dan kita akan cari tahu kira-kira, kalau kalian tahu kira-kira siapa gitu kan, kira-kira yang dalang dari semua ini gitu kan, apakah benar-benar ya yang bunuh langsung, ataukah mungkin dia yang nyuruh orang lain, ataukah dia ada kerjasama dengan orang lain. Kalian boleh komen banget di bawah dan kasih tahu kita informasinya sebenarnya seperti apa sebenarnya, karena juga kita pengen tahu gitu kan, pengen tahu kebenarannya seperti apa gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi kalau kita dapat info update lainnya, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau kalian suka, tolong jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian membuat saya akan semakin semangat untuk tetap membuat konten-konten lagi yang baru. Yeay. Terima kasih ya udah nonton. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar Bollywood. Nah, mungkin nanti akan saya jadwalin di hari apa saya akan membuat konten khusus Bollywood gitu, dan konten-konten lainnya di mungkin 2 kali seminggu itu satu konten Bollywood gitu. Ada Katrina Kaif mau di sana. Ada Katrina Kaif di sini Ada juga tuh. Katrina Katrina Kaif sini. Sini. Ini ada Katrina Kaif sini. Tapi Sini. malu-malu loh orangnya loh. Sini. Maduri Dixit. Bullshit. Ini ada Katrina Kaif. Katrina Kaif. Nah. Ada Kareena Kapoor. Nah ini Ada Katrina Kapoor ini lihat tuh. Kareena Kapoor. Matanya Udah. bener-bener kantong mata semua. Debbie. Siapa sih? Ya udah. Thank you for watching. Makasih ya, jangan lupa like and subscribe. Bye bye. Bye. Yo, hands.